Fakta Malaysia. Saat ini ada 9 raja yang bergiliran menjabat di negara ini. Kok bisa? Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel Dodi Wijaya. Oke guys, jadi kali ini saya akan reaction konten dari TaiGB ya, yang berjudul Fakta Malaysia. Saat ini ada 9 raja yang bergiliran menjabat di negara ini. Kok bisa? Nah, jadi kita akan langsung aja masuk ke videonya dalam hitungan 1, 2, dan 3. Halo teman-teman, sahabat TioJB. Selamat datang di channel Ensiklopedia TioJB. Hari ini kita akan membahas negara tetangga kita, yaitu negara Malaysia. Negara ini kerap dibully oleh masyarakat di Indonesia dengan sebutan maling. Oh, kenapa? Bentar dulu, ini kita harus Ini kan opening nih, masih baru berapa menit, berapa detik pun, 27 detik ya kan. Kerap dikatakan maling oleh negara Indonesia. Mungkin yang dimaksud oleh admin ini oknum ya guys ya, bukan seluruh Indonesia atau seluruh warga Indonesia. Ini adalah oknum. Nanti kita disclaimer dulu ya, nanti jangan biar berlanjutan ya guys ya. Jadi itu hanya sebagian orang aja mungkin. Kita lihat lagi ya videonya ya guys ya. Bisa demikian. Lalu fakta unik apa yang ada di Malaysia? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, kita lihat ya guys ya. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Malaysia sebelumnya dijajah oleh bangsa Inggris dan akhirnya diberikan kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957. Negara yang serumpun dengan kita ini ternyata menyimpan hal unik dan menarik yang patut kita ketahui. Wah, apa tuh ya? Yuk kita mulai. Yuk, kita mulai. Berikut 7 fakta negara Malaysia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara Malaysia memiliki ibu kota bernama Kota Kuala Lumpur. Negara ini merupakan negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 1 wilayah persekutuan. Secara pemerintahan, negara Malaysia dipimpin oleh seorang sultan atau raja yang disebut juga dengan Yang di-Pertuan Agung dan dibantu oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Malaysia terletak di benua Asia, tepatnya Asia Tenggara, sama seperti kita Indonesia, dan berbatasan dengan negara Thailand di sebelah utara, Indonesia dan Singapura di sebelah selatan, serta negara Brunei Darussalam yang terapit. Negara Malaysia mempunyai luas wilayah sebesar 330.803 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 32.730.000 jiwa. Untuk perekonomian, negara Malaysia mengandalkan di sektor perkebunannya yang sangat melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Di samping itu, Malaysia juga mengandalkan produk peralatan elektronik, gas alam, kayu, dan tekstil dengan pangsa pasar utama ke China, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Untuk etnis, 69,8% penduduk Malaysia adalah etnis Melayu, 22,4% etnis China, 6,8% etnis India, dan sisanya etnis yang lain. Sedangkan untuk agama, 61,3% penduduk Malaysia menganut agama Islam, 19,8% beragama Buddha, 9,2% menganut Kristen, 6,3% Hindu, sisanya agama yang lain. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan di Malaysia ada 2 macam. Yang pertama ada bahasa resmi atau bahasa nasional, memakai bahasa Melayu. Yang kedua adalah bahasa yang diakui, yaitu bahasa Inggris. Untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama ringgit. 1 ringgit sama dengan 3.400 rupiah jika dirupiahkan ke mata uang kita rupiah. Malaysia berasal dari bahasa Jawa
Nah, ini dia. Asal-usul nama negara Malaysia hingga kini masih menjadi perdebatan. Oke, masih jadi perdebatan Setidaknya ya ada guys ya. 4 versi tentang asal-usul nama Malaysia. Teori pertama, nama Malaysia berasal dari kata Melayu karena penduduk di sana menamai dirinya sebagai orang Melayu. Oke. Dan tambahan kata iya dari bahasa Yunani yang berarti tanah orang Melayu. Oh. Teori kedua berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliurpura, yang berarti kota pegunungan, yang akhirnya dari Maliurpura berubah menjadi Malaysia. Lalu teori ketiga ini agak mirip dengan teori kedua. Teori ini berasal dari bahasa Tamil India, yaitu Maliur, yang juga berarti kota pegunungan. Lalu ada lagi teori keempat yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu Melayu, yang artinya berlari. Karena di daerah situ ada sungai yang alirannya sangat deras, sehingga dinamai Sungai Melayu oleh orang Jawa, yang akhirnya berubah menjadi negara Malaysia. Masuk akal juga kan teori Malaysia berasal dari bahasa Jawa? Sekarang pertanyaannya, nah, buat kalian yang mau menambahkan juga silakan ya guys ya, itu silakan. Jadi sah-sah saja. kenapa ada orang Jawa di situ? Nah, ini boleh diulik juga nih. Kedatangan orang Jawa di Malaysia. Melanjutkan pembahasan kenapa ada orang Jawa di Malaysia hingga bisa memberi nama Melayu atau berlari. Hal tersebut berawal dari penyatuan Nusantara yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari dari Jawa, yang dinamakan Ekspedisi Pamalayu. Pada tahun 1275 atas perintah Raja Kertanegara, ratusan ribu tentara Jawa menyerbu Malaka dan menaklukkan sisa-sisa kerajaan kecil pecahan Sriwijaya di sana. Saat itu pasukan Jawa melewati sungai yang arusnya sangat deras, dan akhirnya orang Jawa menyebutnya dengan Sungai Melayu atau Sungai Berlari. Sering dituduh maling oleh orang Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pernah kita dengar kalau Malaysia mengklaim bahwa kesenian dan budaya Indonesia diakui sebagai milik Malaysia. Contohnya seperti batik, keris, wayang reog sampai tari-tarian. Hingga orang-orang di negara Indonesia menyebut Malaysia sebagai negara maling. Kenapa demikian? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika pada zaman dahulu Malaysia adalah bagian dari Nusantara sejak zaman Sriwijaya, lalu disatukan lagi oleh Singosari dan dilanjutkan oleh Majapahit. Nah, karena penyatuan Nusantara tersebut, orang-orang Jawa akhirnya juga menyebar dan menetap di negara Malaysia. Mereka lalu membawa serta kebudayaan dan kesenian dari Jawa, dan akhirnya berkembang juga di negara Malaysia. Raja Malaysia bergantian. Fakta unik lain negara Malaysia adalah jabatan raja atau sultan atau yang di Pertuan Agung sebagai pemimpin negara dijabat dengan cara bergantian. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika di negara Malaysia ini ada 9 kerajaan yang masih berdiri hingga saat ini, dan 9 raja itulah yang menjabat sebagai pemimpin negara Malaysia, namun dengan cara bergantian, digilir setiap 5 tahun sekali. Memiliki goa terpanjang di Asia. Hal menarik lain di negara Malaysia ini yaitu negara ini memiliki goa terpanjang di Asia dan nomor 9 di dunia. Dengan panjang goa ini mencapai 224 km. Wow, sangat jauh teman-teman. Yang goa ini terletak di Taman Nasional Gunung Mulu. Nama goa ini adalah Goa Air Jernih dengan pemandangannya yang sangat indah. Pastikan kalian mengunjungi goa ini kalau berkunjung ke negara Malaysia. Memiliki jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Oh, oke, ini juga informasi baru nih. Jembatan ini bernama Jembatan Pulau Pinang, yang menghubungkan antara Pulau Pinang dengan daratan Malaysia. Panjang jembatan ini mencapai 13,5 km, sehingga dinobatkan sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Untuk perbandingan ya teman-teman,
Jembatan Suramadu milik Indonesia yang menghubungkan kota Surabaya atau Pulau Jawa dengan Pulau Madura, panjangnya itu hanya 5,4 km. Hampir 2 kali lipat panjang jembatan Suramadu kita. Demikianlah 7 fakta negara Malaysia, negara tetangga kita yang bisa disebut sebagai adik kandung dari Indonesia karena adanya kesamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang budaya maupun bahasa. Semoga dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jika teman-teman ingin request negara mana yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB. Terima kasih telah menonton channel Tio JB. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat Tio JB. Oke guys, kita udah lihat bersama-sama fakta Malaysia. Saat ini ada 9 raja yang bergiliran menjabat di negara ini. Kok bisa? Nah, buat kalian yang setuju dengan argumen dari channel ini, silahkan komentar di bawah. Dan juga yang nggak setuju dengan argumen yang disampaikan oleh channel ini, juga komentar di bawah. Jadi ada beberapa yang saya nggak setuju ya. Salah satunya tentang Indonesia mengatakan negara Malaysia itu maling. Itu saya nggak setuju ya dengan ini. Mungkin ada beberapa oknum, tapi selebihnya itu yang baik-baik juga banyak. Jangan gara-gara hanya beberapa oknum semua orang di Indonesia mengatakan itu. Jangan, ya kan ya. Jadi itu nggak, yang saya nggak setuju dari konten ini itu satu yang pertama. Dan yang lainnya oke-oke aja, dan seperti yang dikatakan oleh admin di channel ini tadi, ya kan, Indonesia dan Malaysia itu seperti kakak adik. Mestinya kita lebih dominan yang bagus-bagus aja ya. Jadi saya rasa seperti itu aja. Jadi kalau kalian yang mau komen di bawah, mau nambahin yang nggak setuju dari konten pembahasan kali ini, kalian bisa tinggalkan pesan di bawah. Oke, thanks for watching. Thank you, bye-bye.